Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sampai saat ini masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan positif ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mari kita ngaji pada kesempatan ini tentang kebersihan di dalam Islam. At-thaharah itu merupakan kewajiban bagi semua orang Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil hadis, sebagaimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Kebersihan yaitu separuh daripada iman. Jadi keimanan ini yang separuh dari masalah-masalah kebersihan. Thaharah di dalam Islam ini ada dua macam, yaitu thaharah zahirah dan thaharah batiniyah. Thaharah zahirah yaitu mensucikan dari najis dan dari hadas. Termasuk kebersihan dari najis yaitu mencakup najis mukhaffafah, najis mutawassithah maupun najis muwalladhah. Caranya yaitu kita harus membersihkan najis tersebut dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam kitab fikih. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan bahas tentang najis secara khusus. Akan tetapi pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini kita membahas tentang masalah kebersihan secara umum, yaitu kebersihan zahir dan kebersihan batin. Kebersihan zahir yaitu membersihkan diri dari najis dan dari hadas. Kebersihan dari najis dengan jalan menghilangkan najis dengan air yang mensucikan, baik pada diri kita, pada pakaian kita maupun pada tempat sholat kita. Kemudian membersihkan hadas, yaitu dengan berwudu, dengan mandi, dan dengan tayamum. Kalau hadas itu kecil, tentunya dengan cara kita berwudu maka kita sudah suci dari hadas. Kemudian kalau dari najis, tentunya kita membersihkannya dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam kitab fikih. Kemudian kalau tidak ada air yang mensucikan, bisa kita bersuci dengan memakai tayamum. Bisa sebagai ganti daripada basuhan, bisa sebagai ganti daripada wudhu dan mandi. Kemudian yang nomor dua yaitu kebersihan batin. Kebersihan batin yaitu membersihkan diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kebersihan ini bisa
dijalankan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan tobat yang aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam agama, sebagaimana yang kemarin juga sudah dibahas tentang masalah bagaimana cara kita bertobat, dan juga bisa kita sucikan dengan membersihkan hati kita dari berbagai macam perbuatan syirik, kemamangan, kemudian iri, dengki, dan lain sebagainya dari hal-hal yang termasuk akhlak yang tercela atau akhlak dzamimah. Mari kita ambil satu saja sebagai contoh bahwasanya kita harus menghindarkan diri dari perbuatan dosa di dalam hati kita, yaitu misalnya perbuatan zalim. Zalim ini merupakan perbuatan yang bukan merupakan perbuatan orang Islam, karena orang Islam ini tidak boleh berbuat zalim dan juga tidak boleh dizalimi. Sebagaimana dawuh la yadlimu wa la yudlamu. Orang Islam tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi, karena az-zulmu bi anwa'ihi as-salasah muharramun. Jadi perbuatan zalim dengan macam-macamnya yang tiga itu semuanya adalah diharamkan, sebagaimana la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak boleh berbuat zalim dan kalian tidak boleh dizalimi. Wa may yadlim minkum nudzikhu adzaban kabira. Barang siapa yang berbuat zalim dari kalian, maka aku akan berikan siksaan yang besar. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu merupakan kegelapan besok pada hari kiamat. Yang pertama adalah zalim terhadap Tuhannya, zulmul abdi li rabbih. Zalim seorang hamba kepada Tuhannya bisa dengan melaksanakan perbuatan kufur, bisa dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik dan kufur merupakan perbuatan yang dikategorikan zalim kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir yaitu orang-orang yang berbuat zalim. Dan juga inna syirka la dzulmun adzim, bahwasanya syirik adalah perbuatan zalim yang besar. Jadi kedua-duanya itu merupakan zalim terhadap Tuhan. Tentunya cara kita membersihkannya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor dua, zulmul abdi li ghairihi min ibadillahi wa makhluqatihi. Zalimnya seorang hamba kepada sesama hamba atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Dari sini zalimnya seorang hamba kepada orang lain ini ada dua macam. Pertama berkaitan dengan masalah harta, dan yang kedua berkaitan dengan masalah harga diri. Kalau zalim itu berupa harta, maka wajib kita kembalikan harta tersebut kepada orang yang kita zalimi. Jikalau harta itu masih ada, tentunya harus langsung dikembalikan kepada yang mempunyai. Kalau tidak ada yang mempunyai atau sulit ditemukan, tentunya kita berikan kepada ahli warisnya, atau mungkin bisa kita sedekahkan kepada fakir miskin dengan tujuan pahala diberikan kepada orang yang terzalimi yang sudah tidak jelas keberadaannya. Kalau zalim itu berupa harga diri, maka hal ini ada dua macam. Yang pertama, merusak harga dirinya orang lain itu berita tersebut itu sudah terdengar oleh orang yang kita zalimi. Ada kalanya mereka yang kita zalimi tidak tahu menahu bahwasanya telah dia zalimi. Oleh sebab itu, jikalau yang kita zalimi itu belum
tahu atau tidak tahu bahwasanya ia telah dizalimi, kalau kita beritahu maka orang tersebut itu akan menerima kesakitan yang kedua. Jalan daripada menzalimi orang lain yang berupa harga diri ini adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita harus minta halalnya terhadap orang yang kita zalimi. Oleh sebab itu, marilah kita jaga jangan sampai kita itu berbuat aniaya atau zalim kepada orang lain, karena kita akan dituntut bila mana kita tidak bisa membebaskan diri dari perbuatan zalim tersebut. Karena orang muslim itu semuanya haram, baik darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Yang ketiga yaitu termasuk perbuatan zalim yang haram juga, yaitu zulmul abdi li nafsihi, perbuatan zalim seorang hamba kepada dirinya, yaitu dengan melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tidak menzalimi kepada kita, akan tetapi mereka menzalimi terhadap dirinya sendiri. Orang yang melakukan dosa besar dan perbuatan keji yang lain adalah orang yang menzalimi terhadap dirinya sendiri. Jalan untuk membebaskan, untuk membersihkan, untuk toharoh dari zalim terhadap diri sendiri, yaitu dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah agar diampuni segala dosa yang telah ia lakukan terhadap dirinya dengan melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Itulah 3 macam contoh. Kita wajib membersihkan diri dari batin kita yang berupa akhlak-akhlak yang tidak terpuji, maka kita harus membersihkannya dengan jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.